Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cedi dan pada video saya kali ini saya ingin berbicara mengenai satu konsep bisnis yang sangat-sangat umum, sangat-sangat basic dan biasanya itu di sekolah bisnis ujung tahun pertama itu pasti ada apa namanya itu ada namanya adalah opportunity cost. Nah, terus terang pada saat saya bikin video ini, saya cuma kepikiran sekilas, saya belum sempat riset apa sih definisi bakunya segala macam, tapi kita langsung ke contoh aja ya. Opportunity cost itu misalkan kalau misalkan saya pergi ke kondangan, makan prasmanan. Nah, kalau saya makan kambing guling 3 piring, saya nggak bisa makan lontong cap gomeh. Ya, saya makan lontong cap gomeh, saya nggak bisa makan kambing guling karena perut saya kan terbatas. Ya, mungkin Anda bisa makan banyak, itu nggak masalah. Tapi intinya adalah kalau saya makan A, kuota makan saya berkurang, saya nggak bisa mau semuanya. Kalau saya makan kambing gulingnya tambah jadi 4 piring, saya nggak punya sisa untuk misalkan makan es puter ya. Nah, jadi banyak orang bilang, nah kamu duduk-duduk aja di rumah. Nah, apa hubungannya sama bisnis? Saya jelaskan ya. Apabila orang, sorry. Banyak orang bilang kamu tinggal duduk-duduk aja di rumah, income pasif, jualan online, jualan jualan jadi dropshipper, duduk-duduk aja di rumah, dapatkan penghasilan yang fantastis, misalkan 3, 4, 5 juta untuk pemula. Menurut Anda wah nggak wah sekali gitu, tapi ingat itu semua tidak gratis. Anda misalkan jadi dropshipper untuk dapat 3 sampai 5 juta itu Anda harus tiap hari harus bungkus, harus reply, harus posting, harus update, harus cek harga, harus nge-reply, harus tulis resi pengiriman, harus menjawab pertanyaan. Bahkan kadang-kadang saya bikin channel YouTube aja iseng-iseng aja, tiap hari saya harus nongkrongin, saya harus edit, saya harus mikirin minggu depan saya mau cerita apa, minggu depan saya mau bicara apa, saya harus rehearse, saya harus gimana ya, saya harus jawab komen, saya harus cari bahan. Jadi itu sebenarnya is not free. Jadi itu istilahnya bukannya Anda duduk-duduk diam di rumah dapat duit, enggak, Anda kerja juga gitu loh. Jadi opportunity cost itu maksudnya misalkan gini deh, Anda misalkan berhenti kerja, saya bilang saya mau istirahat aja di rumah, saya mau jualan online aja. Nah, jualan online itu bukan berarti Anda berhenti kerja, Anda juga kerja di rumah. Nah, kalau misalkan pekerjaan Anda dulu gajinya 5 juta, sekarang Anda ongkang-ongkang kaki di rumah, bukan ongkang-ongkang kaki ya, Anda jualan dari rumah dapatnya 4 juta. Anda nggak bisa bilang sama orang, oh saya sekarang duduk diam di rumah, nggak kerja ngapa-ngapain, saya dapat 4 juta. Dulu saya kerja dari jam 8 sampai jam 5, saya cuma dapat 5 juta, berarti enakan saya sekarang. Nggak boleh begitu, opportunity cost-nya adalah cuma 1 juta doang bedanya. Kenapa? Karena Anda juga kerja tiap hari. Jadi misalkan itu, jadi Anda harus ngerti ya, jadi konsep ini sebenarnya basic. Untuk berlaku universal bukan hanya di bisnis saja. Misalkan saya mau ngejar cewek, saya ada 2 cewek si A dan cewek si B. Saya kalau misalkan hari ini kencan dengan si A, saya nggak bisa kencan dengan si B. Bisa pagi, siang, sore, ganti-ganti. Tapi ngerti kan, maksudnya saya tidak bisa berada di 2 tempat. Jadi saya harus pilih salah satu. Opportunity cost saya kencan dengan si A adalah nggak bisa kencan dengan si B. Begitu juga sebaliknya. Nah, dalam bisnis itu nanti akan berkembang lagi. Opportunity cost duit Anda misalkan. Kalau Anda punya 500 juta, Anda mau beli Kijang Innova gitu ya. Ada orang bertanya, lebih baik kamu pakai kredit atau lebih baik kamu bayar kontan? Ya saya bilang tunggu dulu gitu kan. Memang orang bilang saya nggak mau ngutang, kontan paling enak. Tapi jangan salah. Kita harus cek dulu apa alternatifnya. Kalau misalkan bunga kredit pemilikan motor sekarang bermotor itu misalkan hanya 2% per tahun. Sedangkan saya taruh di bank 5%. Berarti lebih baik saya taruh di bank, nanti saya bayar cicilannya aja, misalkan 5 tahun atau gimana toh. Ini asumsi saya punya uangnya ya. Lebih baik uangnya saya taruh di bank dengan dapat bunga 5%, saya cuma kena 2% gitu kan. Nah, ini cuma contoh aja supaya Anda lebih gampang mengerti. Biasanya deposito itu udah paling kecil, nah yang lainnya KPR itu selalu di atas angka deposito. Jadi biasanya kalau dibanding deposito sih lebih baik bayar langsung aja kalau uangnya di deposito. Tapi ini kasih contoh opportunity cost ya. Nah, bisa juga Anda misalkan saya punya hutang. Kalau punya hutang saya bayar 500 juta, saya nggak kena bunga 10% karena saya bayar di muka. Sedangkan saya kredit sama misalkan KKB sama Bank A, saya cuma kena bunga 4%. Jadi lebih baik uangnya jangan saya bayarkan cash, tapi saya bayarkan hutang saya dengan dapat diskon, dan nanti baru yang ini saya cicil. Ya kan? Jadi saya nggak bicara di luar riba atau di luar agama atau saya nggak bicara soal itu ya. Saya bicara cuma dari segi logika bisnis aja gitu loh. Mana yang lebih menguntungkan?
Jadi bayar hutang. Atau misalkan saya pedagang, bulan ini sudah mau lebaran. Kalau lebaran saya isi barang, biasanya harga naik kan. Jadi biasanya kalau orang yang pedagang itu lebaran itu istilahnya pukulannya itu kenceng ya. Jadi mereka semua usaha, semua uang itu dibeliin stok karena selalu habis. Nah, kalau saya putar-putar toko saya 500 juta yang tadi beli Innova tadi, saya putar, saya beli stok, nanti 3 bulan kemudian tiba-tiba untungnya mungkin bisa 800 juta. Jadi jangan saya bayarin cash dulu sekarang. Saya ambil cicilan mungkin yang jangka singkat aja lah gitu loh. Nah, ini kan kalau misalnya contohnya sederhana seperti ini kan gampang ya orang mikirnya ya. Nah, tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu akan banyak dilema mengenai opportunity cost. Haruskah saya melatih pegawai saya? Biaya latihin dia Excel 1 juta sebulan, dia harus 1 tahun baru bisa jadi expert. Tapi kalau sudah expert akan membantu sama saya. Jadi 10 juta versus seorang pegawai baru yang menguasai Excel misalnya. Atau misalkan perlu nggak saya invest mesin? Mesin ini harganya 1 M. Ya kan? Tapi bisa menghemat 2 orang pegawai. 2 orang pegawai ini saya hitung waktunya, opportunity cost-nya, gajinya, segala macam. Saya akan balik modal di tahun keempat. Tapi di tahun keempat itu saya untung. Kenapa? Karena mesin ini umurnya 20 tahun. Atau misalkan opportunity cost saya buka lebih pagi, tutup lebih awal. Apa sih resiko-resikonya nah semua. Nah, jadi satu konsep sederhana ini, opportunity cost ini Anda harus ngerti banget. Misalkan satu contoh, dulu saya pernah pergi sama teman saya ya. Kita pergi ke satu cafe di Dago. Dia orang daerah kebetulan ya, mungkin dia waktu itu baru datang ke Bandung kan. Jadi dia belum. Terus waktu itu kita mau cari parkir. Saya mau ketemu dia, saya cari parkir. Waktu itu valenya mahal sekali ya, satu vale di depannya 30.000 gitu kan. Jadi saya bilang, ya udahlah saya bayar aja gitu. Terus dia kaget, lu ngapain vale? Dia bilang, 30.000 kan sayang, padahal kita cari parkir sebentar juga itu. Betul, tapi saya mau ketemu sama kamu ya kan. Kita ketemu 1 tahun itu cuma sesekali doang. Kamu datang sini kan waktu kita berharga. Saya mau ngobrol sama kamu. Bayangkan kita 1 tahun ketemu 2 jam. Ya. Kalau tanya saya, mau nggak saya fit kamu misalnya, kalau saya cari parkir sendiri 15 menit. Mau nggak kamu bayar 30.000, kamu bisa bertemu dengan teman baik kamu ini 15 menit. Saya jelas mau, itu harga yang murah. Misalkan saya kalau lagi sekolah di luar negeri, mau nggak kamu bayar 30.000, mami kamu tiba-tiba tampil depan kamu bisa ngobrol sama dia selama 15 menit. Oh, saya bayar, betul nggak? Nah, begitu juga dengan valet. Valet di sini menjadi murah, kenapa? Karena opportunity cost-nya adalah saya bisa ngobrol sama teman lama saya, tambah 15 menit. Daripada 15 menitnya habis untuk cari parkir. Tapi beda misalnya kalau saya lagi santai, saya lagi liburan, saya mau ke mall, ya tambah 15 menit, nggak 15 menit juga nggak apa-apa. Jadi opportunity cost-nya apa? Zero, lebih baik saya cari parkir sendiri. Nah, jadi konsep yang sederhana ini dalam aplikasinya dalam dunia bisnis, dunia pacaran, dunia waktu, dunia money, semuanya itu sangat-sangat luas. Jadi Anda harus ngerti berapa opportunity cost yang Anda korbankan. Misalkan ketika Anda punya properti, Anda bilang, oh saya properti, saya mau jualan bakso aja deh, enak nih properti, nggak usah bayar sewa, saya dapat 2 juta, 3 juta doang tiap bulan deh, gratis. Nggak salah, nggak gratis. Anda harus bandingkan kalau misalkan Anda sewakan properti Anda. Kalau misalkan Anda sewakan bisa dapat 10 juta, Anda dagang sendiri cuma 3 juta, berarti kalau Anda dagang sendiri kan Anda ya kurang bijak. Kalau bahasa halusnya ya, bahasa kasarnya mah ya bodoh. Mendingan saya sewakan saja. Nah, tentu saja dunia nyata nggak segampang itu. Kadang-kadang kita sewakan nggak ada, ya apa boleh buat, kita buka sendiri, betul nggak? Tapi opportunity cost-nya adalah ada. Kalau Anda buka, Anda tidak bisa memasarkan untuk disewa. Mungkin Anda buka ini, sebelah laku disewa. Karena Anda sudah buka, Anda nggak bisa tutup sebelah yang kena sewa. Jadi dalam hal apapun dunia bisnis, dalam keseharian kita itu selalu ada opportunity cost yang kita korbankan. Saya mau sekolah, opportunity cost apa? Saya nggak bisa main game. Tapi pengorbanan saya nggak bisa main game, saya dapat gelar. Saya nggak bisa mulai usaha. Saya nggak bisa mulai usaha, tapi saya ada gelar. Saya ada gelar, saya bisa kerja sama orang, ya kan? Tapi kalau saya nggak ada gelar, saya bisa mulai usaha sendiri jauh lebih awal daripada orang yang kuliah. Saya habis 4 tahun dapat S1. Teman saya nggak kuliah, dia langsung buka toko, dia udah ada 4 tahun di jam terbangnya. Dia waktu lulus, ya mungkin dia sudah lebih maju daripada saya. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Nah, jadi opportunity cost itu sebenarnya konsep yang sederhana, tapi sebenarnya kita juga perlu harus bijaksana gitu loh melihat
Apa sih opportunity cost dari tindakan saya? Apakah bijak? Apakah ada yang lebih baik? Misalkan saya mau berinvestasi, opportunity cost saya ada 1 juta, saya mau simpan di bank. Kalau simpan di bank cuma dapat 5%. Kalau invest di sebelah dapatnya 10% tapi ada resiko. Jadi kan kita harus hitung dulu untuk ruginya, opportunity cost-nya apa, seperti apa, gimana gitu kan. Nah, tapi Anda harus ngerti konsep dari opportunity cost ini. Bahwa apapun yang kita lakukan itu ada biayanya. Biayanya opportunity cost itu apa? Anda makan aja ya paling gampang. Pada saat Anda makan, Anda nggak bisa tidur. Anda tidur, Anda nggak bisa makan. Itu paling gampang aja ya. Anda ngerokok, Anda mendapatkan kenikmatan, tapi Anda tidak sehat. Jadi selalu ada opportunity cost dalam apapun yang Anda lakukan. Oke, mau senam kek, mau nonton kek, mau ngapain kek, selalu ada. Kalau saya nonton, saya nggak bisa dengar musik. Saya nonton pun kadang nonton Netflix, saya bingung. Saya kalau nonton ini, saya juga kepengen nonton ini, saya nonton ini, waktu saya habis, saya nggak bisa nonton ini, jadi pusing sekali ya. Tapi kalau Netflix itu tidak ada ruginya, ya mau nonton apa ya terserah. Pokoknya 2 jam itu kadang-kadang saya putar-putar, saya nggak nonton akhirnya. Sering kan kita kayak gitu kan. Nah, jadi kalau dalam bisnis, tapi dalam bisnis itu Anda harus hati-hati. Jadi bijaksanalah dalam berinvestasi, bijaksanalah dalam tingkah apa sih gimana keseharian Anda, karena opportunity cost Anda itu kalau misalkan Anda hitung mungkin akan lebih mahal daripada pendapatan yang daripada benefit yang Anda dapatkan gitu. Seperti misalkan tadi, saya kalau mau hemat 30.000, saya nyari parkir 15 menit belum tentu ketemu, mungkin setengah jam. Akhirnya kita jam 7 jalan, jam 9 kafe tutup, saya cuma ketemu teman baik saya cuma 1,5 jam gitu kan. Sayang sekali gara-gara saya mau hemat 30.000 saya sampai begitu gitu ya kan. Nah, tapi kan jangan satu contoh klasik lagi deh saya kasih deh. Kalau misalkan saya jauh-jauh ke Glodok dulu zaman DVD, saya suka ke Glodok, saya beli DVD sekali 20 ya karena saya sering nonton gitu kan. Zaman dulu belum ada Netflix. Saya kalau misalnya rusak 2, saya nggak akan sengaja balik ke sana untuk minta tuker. Orang bilang kamu bodoh, kamu mubazir. Enggak. Menurut saya bijaksana. Kenapa? Kalau saya balik ke sana, kamu hitung coba bensin saya berapa. Parkir di Glodok itu kan mahal ya. Waktu dulu zaman dulu aja minimal 5.000 parkir depan. Kalau lama mungkin bisa 10.000. Parkir di gedung apalagi 1 jamnya 4.000 ya kan. Belum saya ke sana pasti kan nggak mungkin nggak beli lagi. Saya beli makan, beli minum. Terus saya buang waktu saya gitu kan, harusnya saya bisa pergi ke tempat teman saya mau tukar 2 DVD yang rusak itu saya harus ke sana jauh-jauh gitu kan. Nah, boleh nggak? Jadi misalkan jadi apa itu opportunity cost ya? Opportunity lebih baik saya ya udahlah relakan saja gitu loh, namanya juga DVD rusak 2 ya sudahlah. Nanti ke sana juga lupa ya saya beli lagi ya nggak masalah. Bukan saya sombong, bukan saya nggak penting duit, tapi hemat gitu loh. Karena kalau saya sengaja ke sana untuk tukar lagi ya waktu saya terbuang banyak sekali gitu kan, malah lebih mahal lagi. Nah begitu juga nanti dengan Anda bayar hutang, jadi prioritaskan hutang mana yang harus dibayar. Misalkan hutang yang bunganya tinggi itu harus prioritas dibayar dulu. Hutang yang bunganya rendah, Anda swap sedikit, jadi yang bunganya rendah itu biarkan saja, prioritas bayar yang hutangnya biaya gede. Jadi jangan misalkan kalau misalnya Anda punya kartu kredit bunganya tinggi per bulan, itu usahakan lunas dulu. Jangan pusingkan sama yang lain-lain yang tidak mendesak, yang bunganya paling mendesak Anda bereskan dahulu. Ya, jadi itu termasuk dalam terapan opportunity cost itu kan teorinya. Nanti terapannya itu seiring dengan bisnis itu, seiring dengan berjalannya hidup itu nanti akan ada banyak kesempatan gitu loh untuk bisa menerapkan opportunity cost. Misalkan saya ambil klien ini, saya nggak bisa ambil klien itu, resikonya apa, pro dan kontranya apa, jangka pendek, jangka panjangnya apa. Seperti misalnya kemarin nanya Pizza Hut ya, dia jualan pizza di pinggir jalan gitu kan, banyak sekarang nawar-nawarin. Nah, menurut saya itu opportunity cost-nya apa? Dia dapat uang. Kenapa? Karena dengan berjualan di pinggir jalan itu pasti ada peningkatan omset. Walaupun sekarang pandemi juga lagi sulit, tapi pasti ada peningkatan omset. Tapi apa yang mereka tukarkan? Mereka tukarkan dengan image mereka. Jadi nanti image mereka pandemi udah lewat, oh ini kok masih dagangnya masih pinggir jalan gitu kan. Karena saya dulu juga kerja di Pizza Hut. Buat saya pizza itu enak itu kalau lagi baru dimasak, panas-panas, rapi. Kalau udah dingin tuh udah gak enak pizza ya kan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan sekarang nanti dan ya sebelumnya sih mungkin kalau udah lewat enggak ya, tapi apa yang kita lakukan sekarang itu berefek ke depannya juga. Jadi ada opportunity cost. Kalau kita misalkan galak sama customer, kalau ada customer minta ganti dia salah beli, kalau kita nggak kasih opportunity cost-nya apa, nanti dia nggak akan balik lagi. Jadi kehilangan customer selamanya gitu kan. Nah, kalau kita ganti barangnya, opportunity cost kita apa? Kita adalah kehilangan duit. Nah, makanya kita sebagai pengusaha, sebagai orang gitu, kita harus tiap hari harus menimbang-nimbang opportunity cost ini ganti jangan ya. Kalau saya nggak ganti nanti dia jadi nggak mau belanja lagi sama saya. Kalau saya ganti kerugian saya gimana?
Nah, jadi setiap masalah itu unik, setiap bisnis itu unik, cuma Anda doang yang bisa menimbang itu sendiri. Tapi kalau Anda ngerti konsep opportunity cost, Anda akan bisa lebih, oh ya ini ada opportunity cost juga. Apa sih opportunity cost dari kesempatan ini? Apa sih yang harus saya korbankan untuk memilih keputusan ini? Oke, nah sekian saja mengenai opportunity cost. Semoga ini membantu ya. Dan kalau Anda suka, Anda boleh like and subscribe. Dan masih banyak lagi video-video saya yang lain yang bisa Anda temukan di channel saya. Oke, sekian dan terima kasih.